Life can be heavy, a burden which at times seems unbearable. It's easy to find ourselves overwhelmed, weighed down, or even crushed. Often these struggles come and go, a nuisance, an annoyance, yet sometimes they grab a hold, gripping every aspect of our lives, pulling us down, consuming our hope. It's hard to breathe under the weight of our anxieties. It's difficult to move forward when we're anchored to our worries. But God loves us too much to let us stay this way. He wants to replace our anxiety with hope, our fear with courage, our worries with peace, and our burdens with freedom. In moments when life begins to weigh you down, remember this one simple truth. We serve a faithful God, a God who's offered to carry our burdens and asks us to cast all our cares on Him. Oh, to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. Oh,
Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu 22 Juni 2025. Kita akan memasuki ibadah kita dan sama-sama membahas firman Tuhan masih dengan topik yang sama, yaitu emosi yang merusak pertumbuhan rohani. Khususnya hari ini kita belajar mengenai iri hati. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena hari ini kami boleh kembali datang di hadapan Tuhan dalam ibadah. Kami datang dengan segala keberdosaan kami ya Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau mengampuni kami dari setiap dosa dan kesalahan. Engkau melayakkan kami Tuhan untuk kami boleh mendengar suara Tuhan. Kami rindu bahwa hidup kami ini dipimpin oleh kebenaran firman-Mu, agar kami boleh melangkah sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan, mari berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, berbicara mengenai emosi yang merusak pertumbuhan rohani, khususnya iri hati, saya akan membacakan beberapa bagian firman Tuhan untuk kita. Yang pertama yaitu 1 Korintus 3 ayat 3 berkata, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Galatia 5 ayat 19-21, Alkitab menempatkan iri hati ke dalam daftar perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Bapak Ibu, berbicara mengenai iri hati, kita udah sering ya dengar istilah iri hati. Oh, si kakak iri hati sama adik misalnya karena adiknya mendapat perlakuan lebih baik, karena mungkin adiknya dibelikan sepeda baru atau motor baru. Teman kantor iri, si A iri kepada B. Kenapa? Karena B mendapatkan promosi jabatan padahal A merasa bahwa dia sudah bekerja begitu keras. Kemudian di tempat, bukan berarti di gereja tidak ada iri hati Bapak Ibu. Di gereja juga ada iri hati. Misalnya hamba Tuhan yang satu mendengar bahwa hamba Tuhan temannya juga pendeta, pelayanannya berhasil, jemaatnya lebih banyak, sehingga dia juga iri hati. Iri hati ada di mana saja, di kalangan mana saja Bapak Ibu. Bukan berarti di gereja bebas dari iri hati, tidak. Di gereja juga bisa terjadi namanya iri hati Bapak Ibu ya. Jadi apa itu iri hati? Iri hati itu adalah bisa diartikan perasaan kurang senang bila melihat orang lain beruntung atau berhasil dalam hidupnya. Iri hati juga bisa diartikan cemburu. Yang jelas orang yang iri hatinya orang yang tidak bisa menerima kenyataan kalau orang lain itu lebih berhasil dari dirinya. Tidak bisa melihat orang lain itu memiliki sesuatu yang lebih tinggi ya, lebih wah dari dirinya begitu. Nah, Harold Coffin dia mengatakan envy is the art of counting the other fellow's blessings instead of your own. Artinya adalah iri hati adalah seni menghitung berkat orang lain dan bukan berkat diri kita sendiri. Sibuk ngeliatin, oh orang lain punya ini, orang lain punya itu. Tapi gak pernah lihat kayak lagu hitung berkat satu persatu. Tidak sibuk melihat sudah berapa banyak berkat yang Tuhan kasih dalam hidupnya ya. Tapi sibuk lihat apa yang orang lain miliki. Itu adalah envy atau iri hati. Nah, iri hati ini adalah salah satu dosa tertua karena pernah terjadi pada Kain dan Habel. Dan juga termasuk dalam 7 deadly sins, artinya 7 dosa yang mematikan. Mengapa dikatakan 7 dosa yang mematikan Bapak Ibu? Karena dosa ini bisa melahirkan dosa-dosa yang lain. Mengapa dikatakan 7 deadly sins? Karena dosa ini dianggap akar dari banyak dosa lain. Ya, iri hati ini dosa yang tidak kelihatan. Dia tersimpan di dalam hati manusia. Nggak bisa kita lihatnya Bapak Ibu. Dosa yang tidak tampak. Dan tidak seperti ke-6 dosa yang lain. Kesombongan, ketamakan, kemarahan, nafsu birahi, rakus, kemalasan.
Nah, iri hati ini dia menggerogoti manusia di dalam hati dan dia prosesnya membandingkan secara tidak sehat pada apa yang ada pada orang lain. Kalau dosa yang lain itu bisa kelihatan, tapi dosa ini tuh tersimpan di dalam dan tidak bisa kelihatan, tetapi dia sangat berbahaya dan bisa menggerogoti kerohanian kita. Makanya tema besarnya adalah emosi. Iri hati ini adalah salah satu dari emosi yang merusak pertumbuhan rohani. Tidak kelihatan, tapi sangat berbahaya ya. Nah, beberapa kisah di Alkitab tentang iri hati, mari kita lihat. Yang pertama adalah karena iri hati orang Yahudi menyerahkan Yesus, merencanakan hal yang jahat, yang menyerahkan Yesus agar Yesus disalibkan. Karena iri hati, persembahan Habel diterima, persembahan Kain tidak, sehingga Kain pada akhirnya membunuh adiknya sendiri, yaitu Habel. Karena iri hati, saudara-saudara Yusuf melihat Yusuf lebih disukai ayahnya dan juga Yusuf memiliki mimpi yang menunjuk pada kedudukan yang lebih tinggi. Sehingga muncul iri hati pada saudara-saudara Yusuf. Dan pada akhirnya mereka menjual Yusuf, yaitu adiknya sendiri. Saul dan Daud. Saul ini iri hati pada Daud karena Daud itu sangat populer di kalangan rakyat dan memiliki keberhasilan dalam pertempuran. Sehingga karena iri hati sehingga Saul mengejar Daud dan mencoba membunuh Daud, Bapak Ibu. Nah, apa dari tanda dari iri hati ini? Orang yang memiliki iri hati ini orang yang tidak pernah puas dengan keadaannya sekarang. Orang yang tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Nah, karena dia tidak puas dengan apa yang dimiliki, sehingga dia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Orang yang selalu membandingkan diri dengan orang lain tuh dia buta dengan apa yang dia miliki atau apa yang sudah dia terima. Orang yang iri hati ini mungkin aja dia sudah terima banyak, dia tuh punya banyak ya. Tapi dia tidak bisa mampu melihat itu semua. Nah, ada seniman Perancis terkenal namanya Edgar Degas. Dia dikenang di seluruh dunia karena lukisan-lukisan penari baletnya. Ya, dia terkenal. Namun tidak banyak yang tahu kalau ternyata dia tuh iri hati kepada temannya, rekan seniman dan juga pelukis, bernama Edward Manet. Nah, Degas ini berkata tentang Manet, setiap hal yang dia lakukan itu pasti berhasil. Sedangkan saya harus bersusah payah tetapi tidak pernah berhasil. Dia mengatakan bahwa dirinya bersusah payah dan tidak pernah berhasil. Padahal dia adalah seniman yang sangat terkenal. Itu Bapak Ibu, orang yang iri hati tidak mampu melihat apa yang dia miliki. Padahal yang dia miliki itu sudah hebat sekali. Nah, ketika dia membandingkan diri, membuat dia juga pada akhirnya tidak mampu, sulit, bahkan gagal untuk bersyukur ya. Karena dia tidak bisa melihat apa yang dia miliki, dia gagal, susah untuk bersyukur. Kemudian yang terjadi adalah menyedot habis sukacitanya. Tidak ada lagi sukacita yang tersisa. Sehingga berbicara mengenai iri hati ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena iri hati ini dampaknya yang pertama adalah merugikan diri sendiri. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan buat kita. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, lawan kata dari hati yang tenang adalah hati yang dipenuhi dengan iri atau disebut dengan iri hati, Bapak Ibu. Seseorang yang diliputi dengan rasa iri hati tidak punya ketenangan pikiran ya. Tidak punya kesehatan tubuh dan jiwa. Iri hati ini adalah kebalikan dari kepuasan dan ketenangan. Dia tidak pernah puas, dia tidak pernah tenang. Selalu iri ya. Nah, kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai iri hati dalam Amsal 14:30 ini menggambarkan emosi yang kuat dan terkadang keras atau keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Bapak Ibu bayangkan ketika firman Tuhan ini berkata iri hati membusukkan tulang. Apa yang terjadi pada tubuh yang tidak memiliki tulang? Tubuh menjadi seonggok daging yang tidak berbentuk ya, tidak kuat. Kita tahu bahwa tulang pada tubuh itu berfungsi untuk membentuk dan mengokohkan tubuh. Sehingga kalau tulangnya ini lemah, bagaimana dengan badannya ya, bagaimana dengan tubuhnya. Demikian juga Bapak Ibu, ketika iri hati itu ada dalam diri seseorang, dikatakan membusukkan tulang. Itu membusukkan jiwa, pikiran dan juga rohnya ya. Nah, rasa iri hati ini dapat memicu stres. Sebuah penelitian dari National Library of Medicine mengatakan bahwa iri hati ini bisa menyebabkan depresi. Bahkan bisa menimbulkan berbagai penyakit seperti jantung dan juga kanker ya Bapak Ibu. Nah, orang iri hati ini jadinya dia stres, dia depresi.
Mengapa? Karena dia selalu seperti di dalam perlombaan yang tiada akhir. Dia seperti ada dalam tuntutan untuk bekerja lebih keras, mencapai lebih banyak, menghasilkan lebih banyak. Tetapi di dalam dirinya kosong. Tidak pernah merasa cukup, merasa kurang. Karena kenapa? Dia membandingkan dirinya terus. Dia melihat orang lain sehingga dia seperti di dalam perlombaan. Terus mencoba, tapi gak pernah cukup, gak pernah puas. Kalau ada iri hati, sangat berbahaya dan merugikan diri sendiri. Berbicara mengenai dosa-dosa mematikan yang lainnya, kembali kepada 7 deadly sins tadi Bapak Ibu. Setidaknya ya, sepertinya ya, dosa-dosa yang lain itu memberikan kenikmatan ya, tapi sangat sedih. Dosa iri hati sama sekali tidak memberikan kenikmatan. Tetapi yang ada orang yang punya iri hati itu justru hidup di dalam kesedihan dan juga kepedihan. Mengapa? Karena itu tadi Bapak Ibu. Dia tidak bisa, dosa ini tuh tidak bisa dinikmati ya. Tapi dosa ini tuh terus membuat dia tuh yang kayak tadi penelitiannya. Stres, depresi, sedih Bapak Ibu orang yang punya iri hati. Melihat orang sukses gak bisa seneng, gak bisa bersuka cita, gak bisa ketawa. Firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat. Tapi orang yang punya iri hati ini gak bisa bergembira. Dia lihat orang lain punya, dia gak bisa gembira. Dia dapat berkat, dia nggak bisa bersyukur. Kenapa? Karena kayak, ya aku cuma dapat ini. Sedangkan orang lain dapat yang lebih. Selalu begitu. Sehingga iri hati ini sangat merugikan diri sendiri. Kita lihat apa yang terjadi pada Kain Bapak Ibu. Ketika Kain iri hati kepada Habel, apa yang terjadi? Dia diusir dan dia juga dihukum oleh Tuhan. Karena dia membunuh Habel. Sehingga iri hati ini sangat merugikan diri sendiri. Ada sebuah kisah Bapak Ibu. Burung elang ini bersama dengan teman-temannya. Satu burung elang ini iri kepada temannya karena temannya ini bisa terbang lebih tinggi. Suatu hari dia lihat ada pemburu dekat sarang mereka. Sehingga elang ini mendekati pemburu ini dan berkata, kamu mau nggak ambil elang yang itu ya, tembak elang yang itu. Karena dia tuh terbangnya sangat tinggi. Kalau kamu dapat dia mantep gitu ya. Nah sehingga pemburu ini aneh kok. Ini sesama elang tapi mau menjatuhkan gitu. Tapi pemburu ini setuju aja. Oke. Tapi syaratnya aku harus memakai helai kamu ya. Memakai helai bulumu. Itu menjadi anak panah saya. Supaya saya bisa memanah burung elang yang lain. Nah burung elang ini setuju. Oke, saya akan memberikan helai bulu saya. Satu demi satu diambil oleh pemburu ini untuk memanah, tetapi tidak pernah ketangkap karena elang yang lain ini terbangnya sangat tinggi. Sampai pada akhirnya elang ini kehabisan bulunya. Nah pemburu ini cerdik karena dia tidak dapat elang yang lain, ada elang yang ini dan juga sudah tidak bisa terbang lagi karena helai bulunya habis. Maka diambillah burung elang ini. Bapak Ibu, ketika kita fokusnya kepada orang lain, berkat orang lain karena iri hati. Ini merusak diri kita, merugikan diri kita, menghilangkan sukacita kita, menyedot fokus kita dan juga sukacita kita. Sehingga benarlah firman Tuhan berkata, jangan mengingini milik orang lain. Itulah perintah Tuhan yang ke-10. Karena Tuhan tidak mau kita berada dalam perasaan ini. Ini perasaan yang sangat tidak baik dan juga sangat merusak pertumbuhan rohani kita dan juga tentunya tubuh kita Bapak Ibu. Yang kedua adalah iri hati juga menimbulkan pertengkaran, kekacauan, segala macam perbuatan jahat. Soren Kierkegaard, dia berkata, dia adalah seorang teolog dan filsuf kenamaan. Dia berkata demikian, iri hati adalah a small town sin. Maksudnya adalah inilah dosa yang paling subur bertumbuh di dalam komunitas dengan relasi yang dekat, termasuk gereja. Maksudnya a small town sin itu adalah dosa yang tumbuh subur di lingkungan dekat, relasi paling dekat. Mungkin Bapak iri hati nih, mungkin gak Bapak Ibu tuh iri hatinya sama Bill Gates gitu. Iri hatinya sama misalnya siapa, Presiden Trump. Atau iri hatinya sama artis siapa yang terkenal gitu. Mungkin ada, tapi hanya persenanya sedikit. Nah, iri hati ini tumbuh subur, dosa ini tumbuh subur di kalangan orang-orang terdekat kita. Relasi yang dekat dengan kita. Termasuk gereja atau keluarga kita seperti Kain dan Habel. Seperti
Yusuf dan saudara-saudaranya Bapak Ibu, orang-orang yang dekat dengan kita. Dosa ini paling tumbuh subur. Nah, suatu kali Bapak Ibu, setan ini memerintahkan kepada anak buahnya ya. Ini hanya ilustrasi saja. Dia bilang, coba kamu rayu dulu, bujuk dulu si rahib itu yang tinggal di padang gurun di Afrika Utara. Coba bujuk dia bagaimana caranya supaya dia jatuh dalam dosa. Setelah berbulan-bulan Bapak Ibu, akhirnya utusan-utusan setan ini kembali kepada kepala setan. Dia bilang, wah nggak berhasil nih. Udah coba ini itu, nggak bisa. Ya rahib ini sangat saleh sekali hidupnya. Akhirnya kepala setan ini turun tangan sendiri dan dia mendatangi si uskup ini. Dan kepala setan dia membisikkan demikian. Saya dengar bahwa rahib temanmu itu segera akan diangkat menjadi uskup Alexandria. Mendengar perkataan ini, mendengar berita ini, rahib ini seketika dia marah dan menjadi iri hati. Dia berkata, mengapa bukan aku yang dipilih? Bukankah aku lebih senior, aku lebih cakap dan juga lebih rohani? Kata setan, iri hati. Inilah senjata paling ampuh untuk orang-orang yang saleh ya. Orang-orang mungkin ditawarkan ini, duit, korupsi, ini, dosa besar, dosa ini nggak mau. Tetapi ketika diberitakan orang-orang terdekat, orang-orang yang dikenal mungkin dibuat berhasil dan sebagainya Bapak Ibu, iri hati. Ini paling cepat, paling tumbuh subur tanpa kita sadari. Itu kenapa dia ada di hati yang terdalam. Dia sulit sekali terlihat Bapak Ibu, tapi ini paling berbahaya. Berapa banyak keluarga yang ribut hanya karena istri membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain yang lebih mapan. Berapa banyak orang tua dan anak bertengkar karena anak selalu dituntut lebih supaya tidak kalah bersaing dengan anak-anak lain. Lihat anak tetanggamu, dia sudah kuliah di sini, kuliah di situ. Dibanding-bandingkan Bapak Ibu. Berapa banyak keluarga, hubungan kakak adik yang rusak, suami istri yang rusak. Dalam hubungan pertemanan atau komunitas. Lebih banyak lagi contohnya. Kita bisa iri karena teman lebih dulu menikah. Rekan kerja naik jabatan. Tetangga beli mobil baru. Tetangga perbaikan rumah. Si ini, si itu teman lama ini dan itu Bapak Ibu rasanya berhasil. Kondisi ini berpeluang besar menimbulkan iri hati sehingga merusak yang namanya hubungan ya. Itu firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 3 ayat 16, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Dan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ada pertengkaran, ada kekacauan, hubungan menjadi kacau, hubungan persaudaraan menjadi bertengkar oleh karena iri hati. Iri hati tidak hanya merusak hubungan di dalam keluarga dan juga pertemanan. Iri hati dapat merusak hubungan dengan sesama di dalam keluarga dan juga hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Daud dan Saul? Ketika Saul iri hati kepada Daud, dia berusaha membunuh Daud. Dia mengejar Daud kemanapun Daud pergi. Ketika dia dengar Daud di sini, dia berusaha untuk mengejar dan juga membunuhnya. Apa yang terjadi dengan Kain dan Habel? Udah berulang kali dikatakan pada akhirnya Kain membunuh Habel. Mungkin Bapak Ibu pada saat sekarang ini ketika kita iri hati kita tidak sampai membunuh. Ada orang-orang yang sampai akhirnya dia membunuh ya. Tapi mungkin kita tidak sampai membunuh. Tapi lewat perkataan kita bisa saja membunuh karakter mereka dengan kita menjelek-jelekannya di hadapan orang lain. Makanya ada istilah Bapak Ibu di Indonesia itu adalah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Maksudnya ketika kita iri hati, kita mulai menjelek-jelekan orang lain, kita memfitnah, kita menggosipkan, itu membuat karakter orang lain itu dibunuh ya. Makanya istilah itu benar, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu bisa merusak hubungan kita dengan sesama ya. Yang kedua adalah merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita menyaksikan bahwa orang lain itu lebih sukses hidupnya, rasanya hidup orang lain itu lebih diberkati, secara tidak langsung kita menilai bahwa Tuhan itu tidak adil. Kita menganggap bahwa Tuhan tidak cukup memberkati kita. Kita menganggap bahwa Tuhan itu lebih mengasihi dia daripada saya. Kita melihat bahwa bagaimana kita bisa bersyukur sama Tuhan ya, itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Pada akhirnya iri hati itu membuat kita tidak mampu
untuk Tuhan ini loh berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Tidak bisa. Oleh karena iri hati ini. Sehingga iri hati merusak hubungan keluarga, merusak hubungan dengan sesama, dan juga merusak hubungan kita dengan Tuhan ya. Orang iri hati tidak mungkin dia datang kepada Tuhan berdoa, makasih Tuhan untuk ini dan itu. Berkat-Mu melimpah. Enggak Bapak Ibu. Orang iri hati tidak akan bisa melihat itu semua. William Barclay berkata, iri hati itu adalah sebuah dosa yang punya konsekuensi yang luas. Jika itu berhubungan dengan uang, ia menuntun kepada pencurian. Jika itu berhubungan dengan kedudukan, ia akan menuntun kepada ambisi yang jahat. Jika itu terkait dengan keinginan untuk memiliki seseorang, ia akan menyeret kepada dosa seksual. Sehingga iri hati ini Bapak Ibu, itulah mengapa dikatakan 7 deadly sins. Karena dia menjadi akar, menyebabkan dosa-dosa yang lain ya. Firman Tuhan berkata, iri hati menyebabkan pertengkaran, kekacauan, dan juga perbuatan jahat yang lainnya. Seperti William Barclay berkata, kalau berhubungan dengan uang, menuntun kepada pencurian. Berhubungan dengan kedudukan, menuntun kepada ambisi yang jahat. Berkaitan dengan keinginan untuk memiliki seseorang, menyeret kepada dosa seksual. Nah, berbicara mengenai iri hati dalam 1 Korintus 13 ayat 4 berkata demikian. Kasih itu tidak cemburu. Cemburu di sini diartikan adalah iri hati. Sehingga ketika ada iri hati, ini bertentangan sekali dengan adanya kasih. Sehingga orang yang punya iri hati tidak mungkin dia memiliki kasih. Paulus juga menggambarkan satu perumpamaan yang sangat luar biasa ya. Kita digambarkan sebagai tubuh Kristus. Bagaimana mungkin Bapak Ibu, sebagai tubuh Kristus, kita tuh saling iri hati. Ketika mulut menerima makanan, kaki ngomel misalnya gitu ya. Atau mata melihat sesuatu yang indah, tangan mengeluh begitu. Tangan iri. Setiap kita itu ada tugasnya masing-masing. Setiap kita itu ada berkatnya masing-masing. Sehingga di dalam tubuh Kristus, jika ada iri hati, disitulah terjadi kekacauan. Disitulah terjadi perpecahan. Disitulah terjadi pertengkaran. Dan dosa iri hati selalu Bapak Ibu ada ibaratnya panah itu mengarahkan kepada dosa-dosa kita yang lainnya. Sehingga dosa iri hati sama sekali tidak bisa diremehkan. Nah bagaimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Oke, saya sudah mengerti bahwa iri hati bisa membuat kita melakukan dosa-dosa yang lainnya. Oke, iri hati membuat hubungan saya juga dengan Tuhan rusak, dengan sesama yang rusak. Karena itu apa yang harus saya lakukan sekarang? Ada sebuah ilustrasi yang sangat baik sekali Bapak Ibu. Di dalam Peter Marshall, dia seorang pembicara yang terkenal untuk selama beberapa tahun menjabat sebagai rohaniawan dari Senat Amerika Serikat. Dia mempergunakan sebuah kisah mengenai seorang pemelihara sumber mata air. Yang berada di sebuah pedalaman hutan yang berada di puncak ketinggian pegunungan. Dia menggambarkan demikian. Suatu kali mereka ini meng-hire ya, merekrut seorang pemelihara sumber mata air. Sehingga di kota itu air itu sangat bersih. Banyak pengunjung datang ke kota itu sangat menikmati kota itu karena di mana-mana selalu ditemukan air yang bersih, air mancurnya bersih, ada kolam-kolam ikan airnya bersih, ada kolam-kolam yang airnya mengalir itu semua bersih. Tanaman-tanaman tumbuh subur, pohon-pohon sangat indah. Pokoknya airnya itu bersih Bapak Ibu ya. Kota itu sangat indah. Orang-orang yang berkunjung ke kota itu sangat menikmati kota itu. Nah sehingga suatu kali Bapak Ibu berapa puluh tahun kemudian berlalu, mereka mengadakan rapat ya di kota itu. Melihat pengeluaran ini, dikatakan ada pemelihara sumber mata air. Siapa ini? Saya tidak pernah melihat orang ini. Dan ini juga gajinya lumayan gitu ya. Nah, kita perlu memotong anggaran dana ini. Sehingga diputuskan mereka menghentikan pekerjaan dari pemelihara sumber mata air ini. Seminggu dilihat setelah diberhentikan ya, pemelihara sumber mata air ini, tidak ada perubahan. Seminggu berlalu tidak ada perubahan. 2 minggu berlalu tidak ada perubahan. Kota itu masih bagus, airnya masih bagus, tanaman masih bagus dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu menjelang sebulan kemudian sudah mulai ada komplain. 2 bulan kemudian sudah mulai ada komplain. Air menjadi keruh dan bau, tanaman juga menjadi layu. Orang-orang mulai melihat, aduh ini kok tidak bagus sekali airnya dan sebagainya. Sehingga mereka rapat kembali, wah ada yang salah ini. Ternyata kemudian mereka mulai mempekerjakan pemelihara sumber mata air ini. Bapak Ibu demikian juga dengan hidup kita.
Ketika kita tidak lagi memperhatikan sumber mata air, dalam tanda kutip, kita tidak lagi memperhatikan hati kita, firman Tuhan berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika kita tidak lagi memperhatikan hidup kita, kita membiarkan hati kita menerima ini dan itu, membiarkan hati kita nggak apa-apa iri dikit-dikit ya, nggak apa-apa cemburu dikit-dikit. Membiarkan hati kita Bapak Ibu, sehingga itu membuat keruh kehidupan rohani kita. Rasanya mungkin dampaknya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan gak kerasa. Tapi lama-lama jika hati kita tidak kita jaga, tidak kita pelihara, maka dosa ini menggerogoti kerohanian kita, juga kehidupan kita. Baik hubungan kita dengan sesama maupun hubungan kita dengan Tuhan. Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena ketika iri hati, seperti tadi dikatakan, kita tidak bisa melihat apa yang kita miliki. Tapi ketika kita mengucap syukur Bapak Ibu, kita kembali mengingat, oh iya, kita punya nafas kehidupan, ada makanan, minuman, masih banyak lagi berkat yang Tuhan berikan. Kita mulai melihat apa? Counting every blessing. Kita mulai melihat, makasih Tuhan, bisa bangun pagi hari, makasih Tuhan. Mau mandi ada airnya. Makasih Tuhan, bangun tidur haus ada air minum. Makasih Tuhan, lapar ada makanan. Kedinginan ada jaket, ada baju yang bisa dipakai. Ketika Bapak Ibu kita tidak memilih untuk iri hati, tapi kita memilih untuk bersyukur setiap harinya, kita bisa mulai melihat bahwa ada banyak berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jika kita renungkan Bapak Ibu, rasa iri hati ini bentuk ketidakpuasan kita atau pemberontakan kita terhadap berkat yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Iri hati itu sama dengan tidak percaya bahwa Tuhan tuh sudah memberikan setiap orang apa yang terbaik menurut pandangan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mengucap syukur atas berkat yang kita miliki, termasuk kita juga mengucap syukur kalau orang lain diberkati sama Tuhan. Dengan kita mengucap syukur, makasih Tuhan ini berkat untukku, tapi juga aku mau bersyukur kalau si A, si B, si C. Kita percaya ketika Tuhan memberikan berkat masing-masing untuk kita, untuk orang lain. Ada tugas tanggung jawab yang besar juga yang Tuhan berikan untuk masing-masing orang. Yang berikutnya adalah percayalah bahwa kamu diperhatikan dan dicukupkan. Kita diperhatikan dan dicukupkan. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kami pakai. Tuhan memelihara hidup kita. Karena itu jangan pernah kita sedikit pun khawatir atau takut Bapak Ibu sehingga hal ini juga menimbulkan iri hati. Tapi percayalah bahwa kita, tiap-tiap kita itu diperhatikan dan dicukupkan dan diberikan menurut porsinya kita masing-masing. Tuhan sudah menjamin masa depan kita, firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena itu Tuhan sudah menjamin masa depan masing-masing kita juga. Lagi pula Bapak Ibu kalau kita pikir-pikir, setelah saya pikir-pikir juga, ketika mungkin kita iri hati Bapak Ibu ya dengan orang lain, karena orang lain itu rasanya lebih kaya, lebih cerdas, lebih apa lagi Bapak Ibu, lebih tampan, lebih punya semuanya kayaknya dari kita. Bukankah itu artinya kita sedang memberhalakan hal-hal demikian? Oh, tas dia lebih cantik, bukankah? Itu artinya kita memberhalakan tas. Oh, dia uangnya lebih banyak, bukankah? Itu artinya kita sedang memberhalakan uang itu. Itu yang mau kita kejar. Itulah yang menjadi harga diri kita. Itulah yang kalau kita punya itu yang menjadi kebahagiaan kita. Itu hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita iri hati kepada hal-hal tertentu itu, jangan-jangan itu juga sudah menjadi berhala buat hidup kita. Itu yang kita kejar, itu yang memuaskan kita. Hati-hati Bapak Ibu ya. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu ya. Kasih itu berarti mengharapkan yang terbaik bagi orang lain. Kalau tadi dikatakan kasih itu tidak cemburu, jadi kalau ada iri hati tidak ada kasih. Tetapi kasih Bapak Ibu, itu selalu mengharapkan yang terbaik bagi orang lain ya. Kalau kita punya kasih dalam diri kita, kita selalu mengharapkan yang terbaik yang terjadi buat orang lain. Dan iri hati juga bisa dikalahkan dengan peduli kepada mereka yang kurang beruntung daripada kita. Dalam The Christian Herald, dalam salah satu edisi The Christian Herald muncul sebuah kutipan yang indah. Berkata demikian, orang yang sibuk menolong orang-orang yang berada di bawah mereka tidak akan punya waktu untuk iri pada mereka yang di atasnya. Dan mungkin juga tidak ada seorang pun di atas mereka.
Sehingga ini sangat indah Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi. Orang yang sibuk menolong orang-orang yang berada di bawah mereka tidak akan punya waktu untuk iri pada mereka yang ada di atasnya. Dan mungkin juga tidak ada seorang pun di atas mereka. Sehingga iri hati dapat dikalahkan dengan milikilah kasih ya. Karena kasih mengharapkan yang terbaik dari orang lain. Yang kedua, sibuklah menolong orang-orang yang kita rasanya tuh kayak di bawah kita. Ketika kita sibuk, kita fokus menolong orang lain, kita tidak akan punya waktu untuk iri hati kepada orang yang rasa-rasanya ya, kesannya lebih dari kita. Tidak punya waktu untuk itu semua. Karena itu Bapak Ibu, kalau hari ini kita sedang diliputi dengan tidak puas dengan apa yang kita miliki, kita nggak mampu bersyukur, kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Hati-hati, dosa itu sudah mengintip di dalam diri kita. Dan itu sangat berbahaya. Karena itu milikilah kasih. Karena itu pedulilah dengan orang lain dan fokuskan hidup kita untuk hidup menyenangkan Tuhan. Apa yang hidup menyenangkan Tuhan Bapak Ibu? Kita peduli, kita berbagi dan terus miliki kasih itu sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan ini. Tolong kami Tuhan agar hidup kami ini, hati kami ini Tuhan dipenuhi dengan kasih yang dari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kasih itu tidak cemburu. Karena itu jangan biarkan Tuhan dosa ini bersarang di hati kami. Tapi bebaskan kami, lepaskan kami, dan kami ganti itu semua Tuhan dengan kasih yang dari Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan untuk juga mengharapkan yang terbaik bagi orang lain. Bantu kami Tuhan untuk kami peduli dengan orang lain. Sehingga fokus hidup kami tidak hanya fokus untuk mementingkan diri kami sendiri. Kepada aku dan aku, tapi bantu kami untuk kami juga fokus untuk melihat orang lain. Terima kasih untuk firman Tuhan ini Tuhan. Tolong kami, pimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh menjadi kekuatan dan menolong kita lagi dalam menjalani kehidupan kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.